Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Jurairi Tonga dengan akhiran NIM 143. Aku akan menjelaskan tentang uji reliabilitas pada keamanan. Pertama, buka data pada Excel kamu. Lalu, copy data dari 1 sampai 30. Setelah di-copy, maka buka aplikasi SPSS pada laptop kamu. Selanjutnya, klik kolom pertama pada SPSS dan klik paste pada variabel snap. Lalu akan muncul data seperti pada layar berikut ini. Lalu klik data view di pojok kiri bawah. Setelah itu klik analyze, lalu klik scale, lalu klik reliability analysis, lalu klik data X21, shift kontrol bawah sampai dengan data X25 seperti tampilan berikut, lalu klik tanda panah ke kanan hingga muncul seperti gambar berikut. Lalu klik OK, maka ini adalah hasilnya. Pada reliability statistik, di situ ada angka 855. Nah, ini artinya dibaca 0,85. Yang mana kalau data tersebut lebih besar dari 0,7 berarti kuesioner tersebut reliable, yang artinya ukuran berkali-kali akan konsisten. Selanjutnya, uji validitas pada kuesioner keamanan. Pertama, klik analyze, lalu klik correlate, lalu klik bivariate. Setelah itu akan muncul ini, lalu klik X21, shift kontrol bawah sampai dengan total hingga tampilan seperti berikut. Lalu setelah itu klik panah ke kanan hingga muncul seperti ini. Lalu checklist pada bagian flag significant, correlation, dan checklist to tailored. Lalu ini adalah hasilnya, yang mana artinya jika dicek pada tabel data R, data signifikan, maka data signifikannya 0,3610. Maka kita lihat ini pada total score. Nah, di total score cara membacanya yaitu dengan menyertakan 0 pada awal, jadi dibacanya X21 itu adalah 0,842 dan seterusnya. Nah, jika total skor pada data validitas lebih besar yang di SPSS daripada yang di tabel R, maka itu artinya kalimatnya adalah valid. Tapi jika lebih kecil yang di SPSS dari yang pada tabel R, itu data tidak valid dan pertanyaannya wajib diganti. Dari tabel ini maka dapat kita simpulkan semua kalimat pada kuesioner keamanan itu adalah valid dan tidak diganti pada pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita masuk uji normalitas pada kuesioner keamanan. Pertama, kita wajib mengganti dari data view ke variabel view di pojok kiri bawah. Lalu akan muncul data seperti ini. Selanjutnya, kita wajib mengganti measure itu menjadi scale. Keseluruhannya seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya, klik analyze, lalu ketik descriptive statistik, lalu klik explore, klik dari X21 shift control bawah sampai 25, lalu klik tanda panah hingga muncul seperti ini. Lalu kita klik statistik, lalu centang bagian deskriptif, lalu continue, lalu klik plots, lalu di checklist pada normality plot as test dan steam and idle dan OK, dan akan muncul hasil seperti ini. Lalu cek tabel test normality. Kalau responden lebih besar dari 100, maka kita fokus Kolmogorov Smirnov. Tapi jika responden lebih kecil dari 100, maka kita fokus pada Shapiro Wilk.
Nah, jadi yang dilihat adalah signifikannya. Jika data kecil dari 0,05, maka data tersebut dianggap tidak normal. Jadi semua data pada kuesioner tersebut itu tidak normal karena tes normalitinya lebih kecil dari 0,05. Yang selanjutnya, kita masuk pada uji reliabilitas kuesioner layanan. Yang pertama, kita buka dulu data Excel kita, lalu setelah itu di copy data pertama sampai data ke-30, lalu buka aplikasi SPSS dan klik kolom pertama, lalu klik kanan dan klik paste with variable names. Lalu akan muncul data seperti ini, lalu kita klik data view pada pojok kiri bawah. Lalu setelah itu klik analyze, scale, lalu klik reliability, lalu klik X31 shift kontrol bawah sampai dengan X35 seperti ini. Lalu klik panah kanan dan akan muncul data seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya yang mana pada reliability statistik itu hasilnya 0,862, yang mana artinya kalau data tersebut lebih besar dari 0,7 berarti kuesionernya reliable. Artinya pengukuran berkali-kali akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi kuesioner untuk keamanan ini reliable. Selanjutnya kita masuk pada uji validitas pada kuesioner layanan. Pertama, klik analyze, lalu klik correlate, klik bivariate, lalu setelah itu akan muncul ini, lalu klik X31 sampai dengan shift kontrol bawah sampai dengan total score, lalu klik tanda panah hingga muncul data seperti yang digambar ini. Lalu kita klik OK, dan ini adalah hasilnya, yang mana artinya pada data signifikan itu adalah 0,3610. Nah, dapat dilihat pada total score itu dibacanya 0,705, 0,97 dan seterusnya. Nah, jika data di SPSS ini lebih besar dari pada data signifikan tabel R, maka ini kalimat pada kuesioner ini valid dan tidak diulang-ulang. Namun, jika datanya lebih kecil dari hasil di SPSS ini, maka pertanyaannya tidak valid dan harus diulang dan wajib diganti. Oke, selanjutnya kita masuk pada uji normalitas kuesioner layanan. Pertama, ganti dari data view ke variable view yang ada pada pojok kiri bawah, maka akan muncul seperti ini. Lalu pada measure itu wajib diganti menjadi semuanya scale hingga tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah, klik analyze, lalu klik descriptive statistic, lalu klik explore dan akan muncul seperti ini. Lalu klik X31 shift kontrol bawah sampai X35 seperti ini. Lalu kita klik tanda panah. Lalu jika sudah, maka akan seperti ini. Lalu kita klik statistik. Lalu kita centang pada bagian deskriptif. Lalu klik plot. Lalu centang di bagian normality plot with text. Lalu continue dan klik OK. Maka ini adalah hasilnya. Cek pada tabel text of normality. Jika responden lebih besar dari 100, maka fokusnya Kolmogorov-Smirnov. Jika responden lebih kecil dari 100, maka fokusnya ke Shapiro-Wilk. Nah, jadi di sini kita fokusnya ke Shapiro-Wilk karena responden kita hanya 30 orang. Nah, yang dilihat adalah signifikannya. Nah, jika signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal. Tetapi
signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut normal. Nah, pada tabel ini ada satu data normal, yaitu pada data ketiga X3.3 itu 0,020 yang lebih besar dari 0,05, maka data tersebut normal. Nah, dari data 1, 2, 4, dan 5, data tersebut lebih kecil dari 0,05. Sekian, terima kasih.